Gua Sunyaragi atau Taman Sari Gua Sunyaragi adalah sebuah gua yang berlokasi di Kelurahan Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon. Nama Sunyaragi sendiri berasal dari kata sunya, yang artinya sepi, dan ragi yang berarti raga. Keduanya diambil dari bahasa Sanskerta. Tujuan utama didirikannya gua tersebut adalah sebagai tempat beristirahat dan meditasi para Sultan Cirebon dan keluarganya. Ya, ini Taman Sari Gua Sunyaragi atau Gua Sunyaragi ini sebenarnya tempat nyepinya buat keturunan. Lalu Taman Sarinya Kesultanan Cirebon, jadi tempat bermain dan fungsi utamanya buat meditasi atau nyepi. Makanya dengan sesuai namanya Sunyaragi punya arti, sunya itu sunyi, ragi itu raga. Nah, ini Sunyaragi ini guanya bukan alami ya, dibikin bentuk. Nah, ini yang bikin yang bentuknya ini oleh keturunan dari Sesari Biatullah atau Sunan Munjati. Nah, itu pada keturunannya yang bernama Pangeran Karangan Cirebon. Nah, ini dibangun dan dibentuknya dari 1596 sampai 1788. Nah, ini ada macam-macam guanya. Nah, itu ada gua Pengawal, gua Semayang, gua Petang, dan gua Padang Ati dan lain-lainnya. Nah, ini gua Sunyaragi ini material atau bangunannya itu batu karang. Jadi istilahnya buat ngambilin batu karang ini, jadi ada orang dulu saya buat ngambilin karangnya itu kalau para ini ya normal itu ada bantuan antara pasir gunung yang sudah mengisi sendiri namanya atras dicampur dengan kulit telur. Dengan kata kulit telur ini jadi bukan kulit telur sesungguhnya. Jadi kalau kata kulit telur kan kita nggak mungkin kalau kulit telur kita gunakan kayak menangani buru-buru atau gimana ya. Jadi dengan kata-kata telur itu cuma istilah aja. Dengan kata-kata telur itu jadi orang-orang dulu itu yang melakukan pekerjaan atau kegiatan itu menggambarkan atau didasarkannya itu tekadnya digambarkan kayak telur bulat, yang tekadnya niatnya bersih tulus dan ikhlas. Dan apabila orang dulu kayak contohnya melakukan meditasi atau puasa, kalau dia berhasil akan mendapatkan satu ilmu yang bisa mendatangkan jiwa dan kita dalam waktu satu hari atau satu malam bisa tercipta ya, kayak candai Prambanan atau dulu penyanyi Rojo Murang ya. Kalau di Bandungnya Dewa Raja Sanggriang. Komplek Taman Sari Sunyaragi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Bagian pesanggrahan dilengkapi dengan serambi, ruang tidur, kamar mandi, kamar rias, ruang ibadah, dan dikelilingi oleh taman lengkap dengan kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks bermotif batu karang dan awan, sedangkan pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk padu raksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Selain itu, ada Gua Pandai Kemasan yang khusus digunakan untuk bengkel kerja pembuatan senjata sekaligus tempat penyimpanannya. Kemudian, perbekalan dan makanan prajurit disimpan di Gua Pawon. Sedangkan Gua Pengawal yang berada di bagian bawah untuk tempat berjaga para pengawal. Saat Sultan menerima bawahan untuk bermufakat, digunakanlah bangsal jinem. Sayangnya, kala Sultan beristirahat di Mande Beling. Sedang Gua Padang Ati atau Hati Terang khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari gaya atau corak dan motif-motif ragam rias yang bermunculan serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam,
dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik atau Hindu, gaya Cina atau Tiongkok kuno, gaya Timur Tengah atau Islam, dan gaya Eropa. Secara visual, bangunan-bangunan di kompleks Gua Sunyaragi lebih banyak memunculkan kesan sakral. Kesan sakral dapat terlihat dengan adanya tempat bertapa seperti pada Gua Padang Ati dan Gua Kelangenan, tempat sholat dan pawudlon atau tempat untuk mengambil air wudhu, lorong yang menuju ke Arab dan Cina yang terletak di dalam kompleks Gua Argajumut, dan lorong yang menuju ke Gunung Jati pada kompleks Gua Peteng. Di depan pintu masuk Gua Peteng terdapat patung perawan Sunti. Menurut legenda, jika seseorang gadis memegang patung tersebut, maka ia akan susah untuk mendapatkan jodoh. Kesan sakral tampak pula pada bentuk bangunan bangsal Jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi terang bangsal Jinem.